Yang makruh kalau dilakukan seandainya dilakukan dan tidak sengaja masuk ke dalam jauh, rongga batal. Oke, sekarang apa sunnah-sunnah puasa Ramadan? Wah, ini pembahasannya cukup Ini luas. sunnah, maksudnya ibadah-ibadah yang harus dilakukan, yang disunahkan dilakukan atau apa, Ustaz? Enggak, sunnah saat berpuasa. Sunnah saat berpuasa. Seperti contohnya makan sahur. Oh, makanya. Makan sahur itu kan sunnah. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan disunahkan juga mengakhiri sahur saja. Mengakhirkan sahur. Tapi jangan sampai kebablasan, Ustaz. Nah, ya benar-benar. Ini jangan salah paham tentang hadis anjuran mengakhirkan sahur. Karena ada yang salah paham, sengaja ditunda sampai menjelang azan, menjelang waktu fajar. Mepet-mepet. Kalau mepet-mepet, dikhawatirkan dia makan dan sudah masuk waktu. Kalau dia makan, masih makan, padahal sudah masuk waktu, sudah azan, ya, maka konsekuensinya puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Jadi nggak benar tuh kalau kamu pernah dengar ungkapan siapa yang masih kalau masih azan itu masih berkumandang, maka masih boleh makan sampai la ilaha illallah. Nah, ini tapi ada hadis, Ustaz. Benar. Barang siapa yang masih memegang cangkirnya dan azan berkumandang, udah diminum airnya tersebut. Itu dibawa maknanya gimana? Di sini ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, maksud dari azan ini adalah azan pertama. Itu azan yang dikumandangkan sebelum terbit fajar. Azannya Bilal ya? Azannya Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Fakulu wasrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Dan yang kedua, hadis ini mansukh dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang harus berhenti makan ketika terbit fajar. Nah, berarti jangan salah paham lagi. Azan masih boleh makan, itu salah. Jadi maka penting tuh ada di kebiasaan di negara kita namanya imsak. Imsak penting. Itu bagus juga, itu penting. Artinya saat imsak tuh masih boleh makan nggak sebenarnya? Masih, cuma baiknya sudah mulai mempercepat dan segera menghentikan. Karena khawatir kalau masih makan nanti ternyata makan di waktu sudah terbit fajar shadiq. Dan di antara sunnahnya ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka. Ini harus dipahami ketika sudah yakin masuk atau sudah terbenam matahari. Tapi kalau masih ragu, ini nggak boleh ya. Maka harus yakin, dipastikan lihat jam, sudah masuk waktunya belum. Misalnya azan nih di luar, tapi kok di jadwal sholat belum waktu azan, ya udah nggak boleh. Masih ragu nih kan? Masih ragu. Jadi patokan buka puasa itu bukan azan. Tapi masuk waktu maghrib. Karena kadang muazzinnya ngantuk mungkin, salah lihat jam, wah ini udah masuk ini azan. Ternyata cuma Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian berhenti. Kemudian berhenti, orang udah pada buka, loh kok azannya, muazzinnya berhenti. Ternyata muazzinnya diingetin sama orang lain, belum masuk waktunya, dia berhenti azannya. Terus kalau yang sudah makan gimana, Ustaz? Puasanya? Batal puasanya. Puasanya batal. Karena kesalahan dia sendiri, Ustaz. Makanya harus buka itu harus yakin, Ustaz ya. Yakin. Sudah masuk waktunya. Udah terbenam matahari. Ya, harus yakin betul. Dengar azan jangan buru-buru, lihat dulu jam. Kalau punya TV, nyalain TV, udah azan belum di TV-nya gitu kan. Kan banyak sekarang. Apalagi sekarang ada internet. Nah, gampang ngeceknya. Nah, baik. Apa lagi ya? Berbuka dengan yang manis tadi. Berbuka dengan yang manis. Berbuka yang manis itu yang paling dianjurkan pakai apa, Ustaz? Pakai kurma, Ustaz. Kalau nggak ada pakai air. Pakai air. Sebagaimana dalam hadis ya. Nabi itu biasanya minta kurma kalau berbuka. Kalau nggak ada, Nabi minta jur'atun minal. Maka sudah mendapat sunnahnya itu. Tapi yang manis ini manis yang alami ya, bukan manis-manis yang manis gula. Takutnya kan, bagaimana kalau Nabi nyuruh makan makanan nggak sehat, suruh manis-manis? Enggak, maksudnya manis yang alami, madu, kurma, atau buah-buahan. Tapi kalau misalnya es buah kan manis tuh. Nah, ini nggak masuk. Baik. Apalagi sunnah?
Banyak Ustaz mungkin. Banyak ya. Sebenarnya sunnahnya banyak. Ya kalau mau kita tambahkan secara ringkas, misalnya ada waktu habis sahur itu kan waktu yang baik digunakan untuk istighfar, misalnya begitu kan. Kemudian ketika berpuasa usahakan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Mungkin nanti maksudnya makruhat ya. Makruh, hal yang makruh. Toib. Nah, ini selanjutnya nih. Apa saja makruhat dalam berpuasa? Hal-hal yang makruh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Ini ada beberapa hal yang makruh ya dilakukan oleh orang yang Makruh itu apa sih? makruh itu ketika dilakukan tidak berdosa, tapi ketika ditinggalkan Lebih utama. mendapatkan pahala. Mendapat pahala. Mendapat pahala. Dengan syarat dia meninggalkannya imtithalan. Imtithalan. Yani imtithalan itu artinya tunduk dan mengikuti perintah Allah. Karena Allah tidak karena syariat memerintahkan untuk tidak melakukannya. Nah, Di antaranya itu dauqut ta'am, merasakan mencicipi. mencicipi makanan. Ini makruh. Biasanya ibu-ibu tuh ya Ibu. nyobain makanan masakan, dicobain sudah pas belum? Ini boleh tapi hukumnya makruh. Dan mencicipi ini makruh ketika nggak ada yang masuk ke dalam jauh. Tapi Jauh. kalau mencicipinya tapi ada yang masuk, Batal. batal puasanya. Kenapa? Kaidahnya tadi seandainya Yang makruh kalau dilakukan seandainya dilakukan dan tidak sengaja masuk ke dalam jauh, rongga, batal. batal. Apa lagi, Zat? Ini Ustaz, mengunyah permen karet Ustaz. Tapi al-alaq itu permen karet itu zaman dulu dan zaman sekarang Beda. Beda. Kalau zaman dulu tuh nggak ada rasanya. Jadi dia cuma buat mengurangi haus saja. Kan ada cairan-cairan tuh kadang kalau di makanya pemain bola kan kadang makan permen karet saja. Tapi kalau permen karet zaman sekarang Batal. batal. Karena ada pemanisnya, kemudian ada yang luntur gula-gulanya ke dalam perut, makanya ini batal. Jadi kalau antum baca kitab ulama makruh makan permen karet, itu jangan antum bawa pada kondisi sekarang. Oh berarti makruh doang nggak batal. Jadi permen karet zaman dahulu dengan permen zaman sekarang itu berbeda, konteksnya berbeda. Dulu itu tidak ada rasanya dan tidak ada zat-zat manisnya yang ada di situ. Beda dengan kondisi zaman sekarang. Apalagi Zat? Ingimas Ustaz. Yang Mas. Menyelam di air. Nyelam di Misalnya antum di rumah punya bathtub gitu kan. Hmm. Itu antum nyelam di air untuk seger-segeran, makruh hukum. Karena tadi ini kali ya khawatir usul. Khawatir ada air yang kebablasan masuk ke dalam jauh. Di antaranya berenang juga itu makruh berenang. Tapi ini di siang hari, tapi kalau pengen dilakukan di malam hari nggak makruh. Bebas, ya iyalah. Kalau malam hari kan udah selesai puasanya. Puasa selesai. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة